Halo dan salam kepada teman-teman semua dan juga Ibu Malinda. Pada hari ini kelompok kami yang berisi saya sendiri, Sion Tedurus, dan juga teman saya Randy dan juga Richard Alvin, kami akan menjelaskan tentang program kami, yaitu adalah program Booking Kamar Hotel dari Bay Palace Hotel. Pertama itu latar belakang. Yang pertama adalah susah untuk mengatur pelanggan. Tentu saja jika kalian memiliki hotel yang sangat besar dan pelanggannya sangat banyak, tentu akan susah untuk mengatur pelanggannya, apalagi jika pelanggan tersebut ingin mengganti ruangannya karena ruangannya mungkin tidak nyaman. Dan karena dengan banyaknya pelanggan, tentu saja akan membutuhkan program yang cepat dan mudah digunakan untuk semua orang. Karena tidak semua orang bisa memiliki kemampuan yang sama, maka dari itu mereka membutuhkan program yang bisa digunakan semuanya. Lalu tujuan kami membuat aplikasi ini atau program ini yaitu untuk mengatasi masalah dari latar belakang tersebut, yaitu memudahkan pengguna untuk mengatur pelanggan yang akan mereservasi kamar hotel dan melatih kemampuan coding kami sehingga kami bisa membuat program yang bagus dan layak digunakan untuk hotel tersebut. Oke, langsung masuk saja kita ke dalam input datanya. Nah, input data ini kita memakai untuk mengisi data pelanggan. Nah, pada saat kalian memilih menu ini, nanti akan muncul data yang harus diisi oleh pelanggan tersebut. Tentu saja akan diisi oleh staff dari hotel tersebut. Yang pertama adalah nama pelanggan, lalu ada tipe kamar, jenis kasur, nomor kamar. Nama pelanggan ini diusahakan namanya sesuai dengan KTP-nya. Lalu untuk tipe kamar tersedia biasa dan VIP. Dan untuk jenis kasur ini tersedia single dan double. Lalu untuk nomor kamarnya itu tergantung dari apakah nomor kamar tersebut tersedia atau tidak. Jika nomor kamar tersebut tidak sesuai atau sudah dipesan, maka program akan mengeluarkan output yang berisikan bahwa nomor kamar tersebut sudah diisi. Dan ini adalah potongan dari codingan tersebut. Bisa kita lihat di sini ini adalah pemanggilan dari setiap variabelnya, dan di sini kita memakai campuran dari karakter atau string dan integer. Untuk pengunjung, tipe kamar, jenis kasur, tujuan dan pembayaran, kami memakai string, dan untuk nama kamarnya tentu saja kita memakai integer. Dan ini adalah lanjutan dari potongan kodekan tersebut. Nah, di sini ada tipe kasurnya, ada dari single, double, dan family. Jika memilih pertama itu adalah single, maka dimasukkan ke dalam data itu sebagai jenis kasur single. Dan jika dia memilih dua, maka itu akan dimasukkan sebagai jenis kasur double. Jika dia memilih tiga, maka akan dimasukkan sebagai jenis kasur family. Nah, jika yang dimasukkan itu tidak bukan angka dari yang ditampilkan, maka akan di output jenis kasur yang kamu masukkan tidak sesuai dengan pilihan yang disediakan. Maka kamu harus mengulang masukkan data lagi. Nanti program akan kembali ke menu utama dan dia harus mengisi ulang lagi datanya. Itu juga untuk ini adalah fungsi untuk memasukkan datanya ke dalam hash table dan untuk memasukkan link list dari belakang. Selanjutnya itu adalah fungsi view data pengunjung. Nah, fungsi dari ini adalah untuk melihat data pengunjung sudah diinput. Jadi kita bisa melihat tuh berapa banyak pengunjung yang sudah mendaftar dan memesan kamar. Ada 3 cara untuk melihat data pengunjung tersebut. Ada view all, view berdasarkan tipe kamar, dan view berdasarkan jenis kasur. Apa perbedaannya? Di dalam view all, semua akan ditampilkan secara detail. Setiap masing-masing pelanggan akan ditampilkan informasinya dari nama, jenis kamar dipesan, jenis kasur dipesan, dan juga nomor kamarnya. Sedangkan view berdasarkan tipe kamar, maka akan ditampilkan nama-nama pelanggan tersebut berdasarkan tipe kamar yang dipesan. Dan begitu juga untuk view berdasarkan jenis kasur, maka tiap nama-nama pelanggan akan ditampilkan berdasarkan jenis kasurnya. Dan ini adalah potongan dari codingan tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah
yang view all. Ada nomor, nama, tipe kamar, jenis kasur, nomor kamar, keterangan, dan pembayaran. Lalu di sini adalah ini adalah view berdasarkan kamar. Jadi ada yang normal, VIP, dan VVIP. Dan ini adalah potongan coding untuk view berdasarkan jenis kasur. Itu ada single, double, dan family. Dan bisa dilihat di sini yang di print adalah namanya saja. Halo semuanya, nama saya Randi Hanjaya dengan NIM 06 kali 33971. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 3 fitur pada program kami, yaitu fitur manajemen kamar, fitur search, dan juga fitur checkout. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah fitur manajemen kamar. Fitur manajemen kamar adalah fitur yang berfungsi untuk mengatur setiap kamar yang telah dipesan. Dan di dalamnya terdapat 6 fitur lainnya, yaitu fitur next, previous, approve dan unapprove, pindah kamar, cancel booking, dan undo kamar tercancel. Berikut adalah potongan coding dari menu manajemen kamar. Yang pertama kali dilakukan oleh program adalah program akan menampilkan data pengunjung sebanyak satu persatu. Setelah itu, di bawahnya akan terdapat 7 menu yang bisa dipilih oleh pengguna. Menu pertama yaitu menu next dan juga menu kedua yaitu prev memiliki cara kerja yang hampir mirip. Namun yang membedakan adalah pada menu next yang dilakukan oleh program adalah dengan mengincrement array of struct sehingga akan memunculkan data pengunjung berikutnya. Sedangkan pada menu previous yang dilakukan oleh program adalah dengan mendecrement array of struct sehingga yang akan muncul adalah data pengunjung sebelumnya. Yang ketiga adalah menu untuk melakukan approve dan unapprove. Pada menu ini, program akan membaca terlebih dahulu apakah status ruangan approve atau unapprove. Apabila status ruangan approve, maka jika pengguna memilih menu ketiga, yang akan dilakukan program adalah mengubah status ruangan tersebut menjadi unapprove dan begitu juga sebaliknya. Menu keempat adalah menu untuk pindah ruangan. Pindah ruangan hanya bisa dilakukan apabila status ruangan tidak approve. Apabila status ruangan sudah unapprove, maka yang akan dilakukan program berikutnya adalah program akan meminta nomor ruangan baru. Nomor ruangan yang dimasukkan haruslah nomor ruangan antara 1 hingga 999 dan juga harus ruangan yang belum pernah di-booking. Apabila salah satu dari ketiga syarat tersebut dilanggar, maka program akan mengeluarkan pesan error. Yang berikutnya adalah menu untuk melakukan cancel booking. Pada menu cancel booking ini, program tidak langsung menghapus data pengunjung, melainkan program menyimpan data tersebut ke dalam array stack dan menjadi top pada stack tersebut. Kemudian menu yang keenam adalah menu untuk melakukan undo bookingan. Menu keenam ini masih memiliki kaitan dengan menu sebelumnya, yaitu menu kelima. Pada menu keenam ini yang dilakukan oleh program adalah program akan kembali mengambil data di dalam stack dan memasukkannya kembali ke dalam array utama menjadi data paling terakhir. Dan apabila stack telah kosong, akan di print tidak ada data yang bisa di-undo. Menu ketujuh adalah menu untuk kembali ke menu utama. Fitur berikutnya yang akan saya jelaskan adalah fitur untuk melakukan pencarian. Fitur search adalah fitur yang berfungsi untuk mencari informasi suatu pelanggan, dan di dalamnya terdapat dua fitur, yaitu fitur untuk mencari berdasarkan inisial nama dan juga fitur untuk mencari berdasarkan nomor ruangan. Pertama, saya akan menjelaskan potongan coding untuk melakukan pencarian berdasarkan nomor ruangan. Dalam pencarian berdasarkan nomor ruangan yang dilakukan program sebenarnya cukup sederhana. Program hanya meminta nomor ruangan yang ingin dicari, kemudian mengecek dari awal sampai akhir list pengunjung, dan apabila ditemukan nomor ruangan yang sama, maka data dari pengunjung tersebut akan ditampilkan. Apabila tidak ditemukan, maka program hanya akan menampilkan pesan error. Yang berikutnya adalah pencarian dilakukan berdasarkan nama. Dalam pencarian berdasarkan nama ini kami menggunakan hash table, di mana program akan meminta dua huruf utama dari pelanggan dan kemudian akan menampilkan seluruh pelanggan dengan dua inisial tersebut. Dua inisial yang dimasukkan oleh pengguna kemudian akan menjadi key pertama dan key kedua dalam hash table dua dimensi kami. Apabila ditemukan, maka seluruh pengunjung dengan dua inisial tersebut akan ditampilkan datanya, dan apabila tidak ditemukan, maka program hanya akan mengeluarkan pesan error berupa tamu berinisial tersebut tidak ditemukan. Menu berikutnya yang akan saya jelaskan adalah menu checkout. Menu checkout adalah menu yang dibuat untuk pelanggan yang sudah selesai menginap dan ingin membayar biaya sewanya. Di dalamnya terdapat dua fitur, yaitu fitur untuk menampilkan seluruh list pelanggan dan memasukkan nama pelanggan. Berikut adalah potongan coding dari menu checkout yang dilakukan program apabila pengguna memilih menu checkout. Pertama adalah menampilkan ketentuan pembayaran hotel by place. Kemudian di bawahnya akan ada 3 menu yang bisa dipilih. Menu pertama yaitu menu untuk menampilkan list pelanggan. Kami hanya menggunakan function view all sama seperti pada menu kedua. Kami melakukan ini agar pengguna tidak perlu repot-repot keluar dari menu checkout hanya untuk melihat list pelanggan yang sedang ada di by place hotel, sehingga penggunaan program bisa lebih efisien. Menu kedua adalah menu untuk memasukkan nama pelanggan. Menu untuk memasukkan nama pelanggan ini adalah sebenarnya menu untuk melakukan checkout, di mana program pada awalnya akan meminta memasukkan nama pelanggan. Dan nama pelanggan yang dimasukkan adalah nama lengkap. Kemudian program akan melakukan pencarian nama pelanggan dari awal sampai akhir data utama. Apabila ditemukan, maka program akan melakukan penjumlahan total biaya sesuai dengan tipe kamar dan jenis kasur yang dipesan. Setelah mendapatkan total data, kemudian program akan menampilkan seluruh data dari pengunjung tersebut ditambah dengan total pembayaran yang harus dibayarkan.
Dan kemudian akan muncul menu yang menanyakan apakah sudah ingin membayar atau belum. Apabila dipilih iya, maka yang dilakukan program adalah program akan mengubah status pembayaran menjadi sudah. Dan kemudian program akan melakukan enqueue, karena pada menu keluar nanti program akan melakukan konsep queue. Dan untuk enqueue di sini kami menggunakan single linked list yang dimasukkan data paling barunya dari belakang. Dan yang terakhir, apabila nama pelanggan tidak ditemukan, maka program hanya akan melakukan print nama tidak sesuai dengan list tamu Bplus, dan kemudian pengguna harus memasukkan nama lagi. Sekian penjelasan dari saya, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alvin. Halo teman-teman sekalian, nama saya Richard Pratama dengan nomor NIM 06 kali 34813. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Randy. Fitur sorting data berguna untuk mengubah urutan data, dan terdapat 4 fitur di sorting data: selection ascending, selection descending, cell ascending, dan cell descending. Berikut ada selection ascending, di mana terdapat proses pengurutan datanya melalui 2 pengulangan. Pengulangan pertama untuk mengeset data, dan pengulangan kedua untuk mencari data satu persatu, di mana data yang dicari akan dibandingkan dengan data yang diset. Jika data yang dicari lebih kecil dari data yang diset, maka akan terjadi pertukaran tempat. Pertukaran tempat akan dilakukan di fungsi if ini. Sama halnya dengan selection descending, namun data yang dicari jika lebih besar, maka akan bertukar tempat dengan data yang diset. Berbeda halnya dengan selection ascending, proses pengurutan datanya membagi 2 data menjadi data kanan dan data kiri sebesar gap. Data kanan dan data kiri akan dibandingkan di strcmp ini. Jika data kanan lebih kecil dari data kiri, maka akan bertukar tempat. Begitu halnya jika data yang kanan lebih besar dari data yang kiri, maka data kanan akan diset menjadi data kiri. Gap ini atau jarak dari data kanan sama data kiri akan berkurang seiring dengan waktu pengulangan sampai mendekati 0. Info hotel merupakan fitur untuk melihat struktur organisasi hotel. Terdapat 3 fitur pada info hotel, yaitu in order, pre-order, dan post order. Berikut ada tampilan untuk info hotel sendiri, dan kita bisa memilih kita mau pilih in order, pre-order, atau post order. Jika kita memilih in order, kita bisa melihat data tree dari kiri, setelah itu tengah, setelah itu kanan. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah pertama kita menggunakan rekursif. Rekursif dari kiri sampai root atau node-nya itu bernilai 0 atau tidak ada. Setelah itu kita print yang kiri, baru kita print yang tengah. Setelah itu rekursif lagi yang kanan. Begitu seterusnya. Sama juga halnya dengan post order, namun melihat data tree-nya berbeda. Dia dari kiri, setelah itu kanan, baru tengah. Dan juga pre-order yang berbeda cara melihat datanya, yaitu dari tengah, kiri, setelah itu kanan. Setelah itu kita lanjut ke fungsi fitur keluar. Fitur keluar ini untuk keluar dari program BPLS Hotel. Sebelum keluar, kita akan ditampilkan pendapatan BPLS Hotel. Pendapatan BPLS Hotel ini didapat dari fungsi checkout. Nah, untuk penggunaannya sendiri, kami menggunakan head income sebagai antrian atau sebagai queue untuk menampung penghasilan yang dihasilkan oleh BPLS Hotel. Di dalam pengulangan ini terdapat print penghasilan, total bisa ditambah di sini, dan then di set ke head income, dan head income next ke data selanjutnya. Setelah itu temp di free, sehingga data yang sudah ditampilkan akan dihilangkan. Sehingga pengulangan ini terus-menerus berlanjut sampai data tersebut habis. Setelah itu kita akan print totalnya. Begitu adalah penjelasan tentang coding BPLS Hotel. Selanjutnya kita akan demo ke aplikasi hotel. Baiklah, kita lanjut ke demo aplikasi BPLS Hotel. Pertama kita bisa input data terlebih dahulu. Misalnya kita input namanya Alex. Kita bisa pilih tipe kamarnya misalnya normal, tipe kasurnya single, dan nomor kamarnya misalnya 198. Untuk mengecek apakah berhasil masuk, kita bisa view all, dan datanya berhasil masuk. Nah, kita juga bisa mengecek tipe kamar dari pengunjung, juga bisa mengecek dari jenis kamar. Kita juga bisa input data, namun kalau input datanya salah, misalnya kita coba, tidak sesuai pilihan, seperti ini, maka akan error. Kita juga bisa manajemen kamar. Kita bisa next untuk melihat data selanjutnya. Kita juga bisa pref untuk melihat data sebelumnya. Misalnya kita ingin approve and unapprove, kita bisa klik nomor 3. Dia akan berubah statusnya. Kita juga bisa pindah kamar, namun jika kita tidak unapprove, dia akan error. Seperti ini. Oleh karena itu, kita harus unapprove terlebih dahulu. Baru kita bisa pindah kamar. Misalnya kita pindah ke 104. Berhasil, dan data kamarnya akan berubah. Kita juga bisa cancel, dan datanya akan hilang. Dan kita bisa unduh kembali, untuk mengembalikan data itu. Bisa terlihat datanya kembali. Kita juga bisa search.
Misalnya kita search by initial name, misalnya kita cari AL, akan muncul 3 data yang dengan nama inisial yang sama. Kita juga bisa search dari nomor kamar, misalnya 198, akan muncul data yang tadi kita masukkan. Kita juga bisa check out. Tapi sebelum check out, kita bisa tampilkan list pelanggan terlebih dahulu agar kita lebih mudah mengingat nama-nama pelanggan. Misalnya kita coba masukkan Alex di sini, nama pelanggan. Nah, kita bisa memilih mau iya atau belum. Kita klik iya untuk membayar. Sehingga jika kita view, data Alex akan sudah membayar. Kita juga bisa sorting data secara scanning. Nanti datanya akan terurut secara scanning. Kita juga bisa sorting data dari descending, dan datanya akan terurut secara descending. Kita juga bisa info hotel, ini adalah tampilan dari info hotel by PLS. Kita juga bisa mau pilih in order, pre-order, post order untuk melihat struktur organisasi. Kita coba pilih in order, tentunya akan berbeda dengan pre-order dan post order karena caranya berbeda. Kita juga bisa exit untuk keluar. Tapi sebelum keluar dari program, kita akan diperlihatkan pendapatan dari BPLS Hotel. Pendapatan pertama yang tadi kita check out itu 400.000, sehingga pendapatan totalnya adalah 400.000. Dan inilah program kami tentang BPLS Hotel. Terima kasih dan sampai jumpa.